siap untuk
memuji, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Semuanya siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom KJN. Wah, heboh ya. Sekali lagi kita mau heboh-hebohan ya. Saya bilang shalom, semua berikan sorak-sorai yang paling maksimal. Mau? Shalom. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeay. Sebentar. Kalau bersukacita itu tepuk tangannya pasti kedengeran sampai depan. Jadi saya mau dengar ya. Yeay. Come on, music. Jiwaku
Sebab Tuhan kita maha besar dan amin semuanya. Semuanya menari bagi Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-soraknya mana? Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan
siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tanpa hadirmu
seluruh hidup kami memuji-Mu. Bagi nama-Mu kami tinggikan, kami muliakan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Dan kami menyembah-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu Yesus. Oh ya la 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 ya raba oh raba shantaka ya la 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 ya raba terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sembah, 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 sembah Kau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kasih yang tak habis. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami dan segenap jiwa kami Tuhan bersyukur pada-Mu. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sebab kesetiaan-Mu sampai detik ini sungguh nyata dan tak terbantahkan. Terima kasih buat penolong sejati yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus. Ini doa kami Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus itu tidak pernah undur dalam hidup kami. Dalam setiap jalan kami, setiap keputusan yang kami tempuh, apapun juga yang kami hadapi, tidak pernah lepas kami dari hati yang selalu melekat pada Tuhan. Melakukan semua yang Roh-Mu kehendaki, semua yang berdasarkan tuntunan Roh-Mu, itu yang kami kerjakan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus, Kau karib kami yang tersejati. Ajari kami dari firman-Mu sendiri. Biar firman kebenaran itu menyala dalam hidup kami, menerangi batin kami. Disingkapkan yang terselubung selama ini. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haus, kami sangat lapar akan Engkau sendiri ya Tuhan. Biar dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semuanya, baik yang di KJS maupun di seluruh tempat di belahan bumi ini di mana siaran ini dapat ditangkap. Kabarnya pasti sangat luar biasa. Amin. Oke. Yang hari ini sangat diberkati oleh Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ingat ya, berkat tidak selalu melulu masalah materi. Amin. Hari ini sehat, kita semua bisa memuji Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Itu semua blessing yang luar biasa. Amin. Ada yang ngantuk enggak nih kira-kira nih ya? Soalnya kok ada beberapa yang kalau sudah di pojok itu, walaupun tembok keras seakan kayak spring bed yang empuknya luar biasa. Tiba-tiba bola matanya sedikit meredup kayak mas-mas yang di belakang ini. Ini mas-mas ngantuk ya kan ya? Tapi kalau kita di sini ngantuk pun masih aman ya kan? Karena untung Tuhan tidak bergerak seperti di perjanjian lama dan perjanjian baru, ngantuk dikit disamber, boom. Kan enggak ada ya kan? Agus Mas sampai hehe. Tapi coba kalau misalnya ngantuk ya. Ngantuk dan di depan orang yang ngantuk itu ada sebuah bundaran yang disebut setir. Gawat jadinya. Kayak gini nih, coba Nathan. Seperti apa jadinya? Agak seram ya. Ini seorang bapak sopir yang lagi nyetir, dia ketiduran. Bapak ini ketiduran, dia nyetir bis. Ini yang terjadi akhirnya. Ini
Ini CCTV, ini penumpang di belakangnya. Tiba-tiba ada median jalan, dang. Perhatikan para penumpang yang di belakangnya. Ini yang terjadi. Bisa langsung berhenti, ya. Kita ulang sekali lagi. Kaget dia. Untung nggak fatal. Kita nggak ngerti loh kisahnya itu. Apakah ada yang lehernya patah ya? Kan kaget ya, penumpangnya lagi duduk-duduk tiba-tiba kebentur kepalanya. Saya nggak ngerti, bisa cedera itu seperti itu. Jadi ngantuk kalau di saat dan kesempatan dan tempat yang salah, bahaya atau tidak? Bahaya. Apalagi kalau lagi nyetir gitu ya. Apalagi aduh capek. Ada semilir angin yang segar, tiba-tiba les. Ya orang ngantuk tuh kadang nggak bisa ditahan, betul ya? Tapi ingat tempat dan waktu. Jadi saya berdoa tidak ada yang ngalami, ada seorang cowok tiba-tiba. Suatu hari Paulus tuh ngasih kuliah lama sekali di ruang Tiranus. Lama berjam-jam, mas-mas ini duduk di ambang jendela, jatuh dari lantai atas. Sudah mati konon. Bangkit lagi karena kemurahan Tuhan. Di sini tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang dimatikan, amin. Ya, tapi kita semua semangat menyerap apa yang Tuhan kehendaki untuk dibagi di kesempatan hari ini, amin. Yuk sama-sama buka Alkitab, ada satu kebenaran ajaib yang kita wajib ketahui di kesempatan hari ini. Yuk sama-sama kita buka Bilangan. Kitab Bilangan. Bilangan itu artinya itu angka ya, bukan aku bilangin ya, bukan ya. Numbers. Bisa ada yang membantu menjaga Tommy, teman-teman? Oke. Bilangan pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Judul perikopnya apa? Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Perhatikan ayat yang kedua. Ada sambungannya enggak dengan ayat pertama? Ada? Ada sambungan mengenai Miriam? Enggak ya? Oke. Kita stop di situ. Teman-teman, Alkitab itu komplit. Dia bicara banyak mengenai aneka macam hal. Teman-teman pahami, Miriam bukan orang biasa. Ngerti? Bukan orang biasa. Siapa yang ngerti Miriam itu? Miriam ya kalau di Indonesia. Siapa Miriam itu? Ada yang tahu? Siapa Miriam? Laki atau perempuan? Oh laki-laki ya, ini Miriam jual bakso. Miriam laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapakah Kak Miriam atau Bu Miriam ini? Siapa? Saudaranya Musa. Jangan bilang Musa tukang reparasi jam loh ya. Nabi Musa. Siapanya? Saudara itu kakak atau adiknya? Kakaknya ya, berarti kakak perempuan ya. Cecenya Mbak Yunya ya. Oke. Teteh Miriam. Saya akan menunjukkan Miriam ini bukan orang sembarangan di Alkitab. Yuk kita sama-sama buka teman-teman. Keluaran 15 ayat 20. Keluaran 15 ayat 20, mau tidak mau kita mesti sadar Alkitab banyak diisi tokoh laki-laki, betul ya? Tokoh perempuan gak terlalu banyak. Sehingga muncul gerakan feminisme, wah Alkitab gak adil, laki semua. Kita mesti emansipasi. Nah tiba-tiba ada satu tokoh wanita muncul dan kaum feminis senang sekali nama ini dipakai. Oke? Keluaran 15 ayat 20 judulnya aja cowok banget. Nyanyian Musa dan Israel. Cowok banget kan, Musa kan cowok. Israel diberatkan lagi. Kemudian ayat 20, perhatikan apa? Lalu Miriam, Nabiah itu, tahu Nabiah ya? Nabiah itu nabi tapi perempuan. Oke. Koma lagi. Saudara perempuan Harun. Sampai butuh 2 penjelas di Alkitab itu. Miriam,
Sopo Miriam itu? Yang pertama, Nabiah. Yang disebut Nabiahnya dulu. Baru saudara perempuan Harun. Saya stop dulu. Harun laki atau perempuan ini? Laki, kalau sampai jawab perempuan ini Haruni ya gitu. Oke. Harun siapanya Musa? Saudaranya juga. Berarti Miriam saudaranya Musa. Lihat sekali lagi ya, cara Roh Kudus nulis ayatnya. Perhatikan ini. Lalu Miriam, Nabiah itu. Kita dikenalin Miriam itu sebagai seorang nabi wanita. Baru secara identitas genetiknya, yaitu dia saudara perempuan Harun. Perhatikan ini. Mengambil rebana di tangannya dan tampillah, teman-teman bayangin ini ya, semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ini ayat yang semua penari seluruh dunia, penari gereja ya wajib hafal ini. Ngambil rebana, ikut semua perempuannya. Teman-teman, kalau seseorang tidak punya otoritas, tidak punya pengaruh, tidak punya karisma, tidak punya kemampuan yang hebat, bisa nggak jadi pemimpin? Nggak bisa. Setiap pemimpin itu punya kapasitas. Entah dia lebih berpengaruh, berkarisma juga, lebih dalam beberapa hal atau banyak hal, naik dia jadi pemimpin, otomatis itu. Tiba-tiba, kalau teman-teman baca, nanti kita teman-teman di luar baca satu perikopnya itu ya kan, ceritanya habis laut dibelah, Musa nyanyi, betul kan? Makanya judulnya nyanyian Musa dan Israel. Tiba-tiba Alkitab memberikan catatan Miriam Nabiah itu. Ini berarti Miriam yang seorang nabi perempuan. Ini bisa dibilang nabi pertama di perjanjian lama yang ditunjukkan, dikenalkan Alkitab loh. Saudaranya siapa? Harun. Ngambil rebana, dia nari. Kemudian setelah dia nari, seluruh perempuan di negeri itu, tidak dicatat jumlahnya berapa, artinya banyak sekali, ikut nari. Bisa bayangin enggak? Alkitab kalau kita mau ya belak-belakan, itu cowok semua yang dipasang. Tiba-tiba satu wanita menonjol, ini bukan wanita biasa. Orang psikolog sering bilang ini alpha female ya, atau perempuan yang ini cowok-cowokan kayak gitu. Berani ngambil posisi tiba-tiba dan diikuti lagi. Ini bukan perempuan biasa, Miriam. Terus kalau kita mundur lagi, siapa yang ingat bayi Musa umur 3 bulan, terpaksa banget akhirnya harus dimasukkan kemana? Keranjang dilapisi tergala-gala. Dihanyutkan sungai mana? Sungai mana? Apa? Banjir kanal. Oh, banjir kanal. Sungai? Kok Yordan? Sungai Nil toh. Itu saya nggak bisa pengen begitu hanyutkan, mungkin di pojok ada kuda Nil sudah mulutnya buka itu kan ngeri tuh. Siapa yang ngikutin? Yang jadi remote kontrolnya dari jauh nih? Miriam. Konon dalam buku-buku Midrash, rabi-rabi Yahudi yang tersohor itu, teman-teman pernah dengar dua bidan yang dia dipercaya Fir'aun untuk membantu mengeksekusi bayi-bayi lelaki Yahudi. Siapa namanya? Sifra dan Puah. Martin hebat apa namanya? Sifra dan Puah itu nama profesional atau nama samaran dalam profesi bidan. Punyanya siapa? Sifrah itu Yokhebed atau Yokebed, ibunya Miriam. Yang Puah itu Miriam. Lucunya lagi, bukan lucu sih, kerennya lagi, di kitab itu disebutkan, ini kan kitab sejarah. Miriam umurnya baru 5 tahun. Sini ada yang umurnya 5 tahun? Siapa 5 tahun? Eben berapa ya? 6 tahun, lebih kecil dari Eben. 5 tahun anak perempuan jadi asistennya ibunya untuk jadi bidan. Pak, emang bisa apa 5 tahun? Dalam buku itu disebutkan dia memang belum bisa nolong banyak karena kan masih kecil badannya. Tapi bayi yang lahir gelisah gitu kan, dibantu ditenangkan sama Mbak Puah ini alias Miriam ini. Tenang ya Nduk, bukan Nduk, kalau cowok apa? Nang ya, tole-tole gitu. Kalau di bukan lato-lato ini tole-tole. Cuman tole-tole versi Yahudi ini ya. Saya enggak ngerti ngomong apa, enggak ada tang ting tung ting tang ting tung. Tenang. Dan dia punya kemampuan itu. Kan ada orang-orang tertentu ya kalau ketemu
tenang. Ada orang tertentu kalau ketemu hawanya pembunuhan. Kadang-kadang hawanya mesti marah-marah, teriak-teriak. Tapi khusus Miriam, dia punya spirit of calmness, tenang. Disebutkan juga di tulisan-tulisan sebelumnya, ketika berhadapan dengan Fir'aun, Sifra dan Pua akan ditanyain, oh, kamu ini kan sudah tak kasih tanggung jawab, kok enggak kamu bunuh? Mohon maaf Paduka, wanita-wanita Ibrani beda, fisiknya sama dengan wanita Mesir. Oh, kami datang sudah melahirkan sendiri, gimana bunuhnya? Ibunya pinter main drama ya kan, tapi ini anak kecil belak-belakan. Itu kalau tinggal di Jawa mungkin jadi orang Banyumas itu. Dia ngomong apa nih? Engkau tuh raja ya, jahat. Nanti Tuhan menghukummu. Anak umur 5 tahun, Fir'aunnya langsung merah mukanya. Sudah memanggil panglimanya, bantai bocah ini. Ibunya buru-buru, Tuanku Paduka mohon maaf sejuta ampun. Masa Tuanku kok masa terganggu omongan dengan bocah 5 tahun ini. Rada syuhud. Konon seperti itu. Sejak kecil mulutnya ini tajam untuk membedah kebenaran. Ada ya? Saya kenal ada anak-anak sejak kecil itu kalau ngomong soal kebenaran kuat, ada itu. Dan Miriam punya kapasitas itu. Makanya Alkitab nulis Miriam, Nabiah itu. Ketika Fir'aun merilis pengumuman atau maklumat, seluruh orang Ibrani mulai hari ini kalau mereka melahirkan bayi laki-laki, lempar ke sungai Nil, alias itu apa namanya? Pembunuhan. Teman-teman bisa bayangin kalau kita tinggal di kerajaan model gitu, punya anak laki-laki dibunuh, itu tragedi loh. Itu sebuah genosida, pembunuhan ras. Artinya kan gak ada lagi cowok, gak ada lagi yang membuahi. Artinya generasi ini wanita semua kawin campur, darah kemurnian Ibrani hilang loh. Miriam masih umur 6 tahun, 1 tahun setelah itu dia datang ke bapaknya Amram. Hari itu Amram menceraikan istrinya yang namanya Yokefed. Ketika menceraikan, dia ngerti karena percuma tak nikahin. Aku nanti misalnya punya anak dan laki-laki, habislah, diceraikan. Miriam datang ngomong sama bapaknya, Pak, tindakanmu itu, ini anak umur 6 tahun, lebih kejam dari Fir'aun. Kamu ini pemimpin loh Pak. Seluruh bangsa ini ngikutin, punahlah bangsa kita. Tidak akan datang penolong itu dari garis keturunan kita. Bapaknya tiba-tiba ngeh, ini bukan bocah perempuanku umur 6 tahun. Ini ada Tuhan ngomong lewat lidah bibirnya. Singkat cerita, Amram bertobat, nikah balik lagi dengan Yokefed, lahirlah Musa. 3 bulan Musa lahir, mau dimasukkan ke keranjang pandan lapisan ter gala-gala. Yokefed bilang gini sama, menarik nafas pahit. Mana Miriam, katamu, nubuatmu ini, anak ini jadi penolong bangsa kita. Sekarang mama harus buang dia ke sungai Nil. Miriam ini ngeyel, enggak mah, aku yakin Tuhan bakal tolong lewat adikku ini. Jadi enggak imannya? Jadi siapa yang nyangka tiba-tiba putri Firaun mandi di sungai Nil? Saya enggak tahu bathtubnya lagi rusak atau apa, atau dia pengen mandi lihat kuda Nil, saya enggak tahu. Ketemu keranjang lewat. Lah kok ini bocah perempuan ini menurut saya jenius banget, pinter gitu loh. Teman-teman coba perhatikan. Saya tidak ngerti dan saya belum dan tidak bisa hidup di zaman Mesir zaman itu. Tapi ini ada anak perempuan 6 tahun ngikutin adiknya ya kurang lebih di bawah 10 tahun. Ketemu putri Fir'aun yang adalah putri penguasa peradaban maju di zaman itu. Ngomong pakai bahasa apa kira-kira? Ini anak kecil pakai bahasa Ibrani lah. Ini bahasa Mesir. Ibaratnya kita orang Indonesia ketemu orang Amerika. Orang Indonesia di Semarang, piye kabare, orang ngerti ondes, nah gitu. Ketemu sama, hello everybody, what's up? Kahap ya. Mau ngomong pakai, piye John kabare John, ora iso Sri, nah gitu. Bocah ini bisa ngomong ya. Saya nggak ngerti, nggak ada kursus bahasa Mesir C1, C2, tapi ini bocah bisa ngomong, bisa negosiasi. Pinter nggak negosiasinya? Buktinya
adiknya bisa selamat dan ini otaknya jalan. Tuhan Putri, aku carikan inang penyusu boleh? Oh ya boleh. Inang penyusunya siapa? Mamanya Dewi. Ini bocah belum 10 tahun. Ininya loh. Saya yakin dipakai Tuhan luar biasa. Keren ya Miriam ya? Keren. Sekarang kita balik ke Alkitab lagi. Keluaran 15 ayat 20 berkata, mengambil rebana di tangannya, tampil semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Hari itu ada perbedaan yang dahsyat di bangsa Israel. Tiba-tiba perempuan itu bisa naik semua. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita lihat ya, Miriam. Nama Miriam ini artinya seperti ini. Yang pertama artinya itu kepahitan atau bitterness. Wah Pak, artinya kok jelek. Kita tengok dulu. Miriam lahir di kondisi bangsa itu lagi diapain? Bukan dijajah loh. Diperbudak. Kita bersyukur. Di sini apakah ada yang lahir tahun 1930? Enggak ada tuh ya? 1940? Enggak ada tuh. Paling senior usianya langsung 60-70. Tidak pernah mengalami penjajahan, betul ya kan? Orang dijajah enggak enak loh teman-teman. Tidak enak, apalagi diperbudak. Sehingga Amram dan Yokovet, aduh kami pahit sekali, kok jadi anak ya, kita aja makan susah, boro-boro memakan, ini sudah mikir nih kepala besok mesti nyari jerami untuk dibikin jadi batu patah, pikir piramid itu loh, bikin kota Fiton itu loh, kita masih mikir ini ada anak, bayi kita mau dikasih apa. Jadi mereka menjerit Mary, dalam bahasa Ibrani artinya marah, pahit, sedemikian rupa. Jadi Miriam, spiritnya dia tuh pahit dengan penjajah yang memperbudak bangsaku. Tapi arti yang kedua juga rebellion, artinya pemberontakan. Dia memberontak. Bukan berontak melawan Tuhan loh ya, melawan sesuatu yang salah. Ada orang-orang tertentu kalau lihat ini salah ini, dia pasti speak up, dia ngomong. Tapi kan ada orang-orang, wes lah enggak apa-apa, kita masih apa? Kita enggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada orang-orang, oh enggak bisa, kita mesti fight, kita bertempur, ini mesti dibetulin. Miriam termasuk orang yang tipe seperti itu. Dan dia perempuan, makanya nabi. Nabi itu orang yang saya kasih tahu teman-teman, dia paling tidak populer. Kalau istilahnya itu kan ada 5 jawatan, nanti kita belajar ya teman-teman 5 jawatan. Saya kasih yang gampang aja itu, ibu jari atau jempol itu apa? Ini rasul, panggilan rasul. Coba dipegang jempolnya, digoyang-goyang. Jempol bisa pegang telunjuk, bisa. Jari tengah bisa, jari manis bisa, jari kelingking bisa. Panggilan rasul bisa cover 4 panggilan lainnya. Apa ini yang paling tinggi ini? Ini nabi. Nabi itu punya nunjuk kesalahan orang. Bukan karena dia jengkel atau iri, bukan loh, karena Tuhan suruh memang. Beda itu ya. Yang jari tengah yang paling menonjol ini penginjil. Ya, penginjil ini. Paling kelihatan kan di mana-mana kan terkenal. Yang dikasih cincin jari manis ini apa? Gembala. Gembala mesti ngomong yang manis-manis, ngomongmu kejem-kejem, dombamu hilang semua. Terus yang ini jentik itu apa sih, kelingking? Ini pengajar. Pengajar kan bisa ngorek yang dalam-dalam ya. Korek kuping bisa, korek hidung bisa. Artinya dia kan mengajar di mana 4 jawatan lain tidak bisa loh. Jadi yang rinci-rinci di Alkitab, wih jenius ini. Nah, nabi itu yang nunjukin. Miriam itu panggilannya nabi. Maka omongnya tajam. Nah, ini panggilan dia. Kita mesti ngerti dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman. Sekarang kita lihat ini yang salah satu, nanti teman-teman coba ya direnungkan. Orang seluar biasa Miriam punya rekam jejak hebat kayak gitu, tiba-tiba kematian beliau. Saya pakai kata ganti beliau, tidak hanya dia, beliau. Cukup ditulis berapa ayat? Berapa ayat tadi? Coba dilihat, Bilangan 21. Kemudian sampailah orang Israel yang segenap umat itu kepada Gunung Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Titik, belum ganti ayat. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 kata aja yang menggambarkan beliau wafat. Aneh enggak sih? Tiba-tiba orang dengan rekam jejak menurut saya luar biasa. Alkitab cukup 1 ayat itu pun enggak utuh.
yang digambarkan nama dan kondisi situasinya. Sekarang kita lihat ada apa sebetulnya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2, judulnya kok di bahasa Indonesia beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Agak serem judulnya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Jadi bangsa Israel itu mirip dinasti sebetulnya. Jadi pemimpinnya 3 ini, triumvirat ini, 3 serangkai. Musa, Harun, dan Miriam. Ini kan kakak beradik ya kan? Pak kok kayak perusahaan keluarga, itu Tuhan milihnya kayak gitu. Teman-teman perhatikan ya, ketika di Alkitab ditulis Sifra dan Puah takut akan Tuhan, maka Allah membuat mereka berumah tangga, betul? Rumah tangga itu dalam bahasa aslinya itu dynasty atau dinasti. Dari Yokefed kelak ini turun, itu nabi-nabi besar loh. Nanti dari yang Miriam turun, itu jadi keturunannya Raja Daud. Yang khusus ibunya ini nanti jadi Lewi juga di situ. The house of the people fearing of the Lord. Orang yang takut akan Tuhan itu keturunannya luar biasa. Tapi tiba-tiba ada insiden ini. Saya bilang insiden sebetulnya. Tapi Tuhan lihat itu pemberontakan. Ayat 1. Miriam serta Harun. Ngapain ini? Mengatai. Bacanya disambung, jangan dipisah-pisah ya. Musa berkenaan dengan perempuan Kush. Bukan Kus, kalau Kus Ibu Sri Kustini ya. Ini Kush. Apa itu Kush? Kush itu hari ini jadi bangsa namanya Ethiopia. Oke, di Afrika. Perempuan Kush yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Saya stop dulu di sini. Teman-teman, ada sebuah kenyataan yang kita mesti paham. Musa dengan panggilan yang dahsyat, sekali saya bilang dahsyat ya. Dan itu capek secara fisik dan jiwa. Ngurusi 2 juta orang bangsa Israel, ini bangsa ajaib loh. Hobinya satu aja bangsa Israel, apa hobinya? Apa itu? Bersungut-sungut, ada sungutnya itu loh. Bersungut-sungut itu levelnya jauh di atasnya mengeluh. Ngoceh, ngomel. Kalau orang Jerman bilang ngomyang gitu loh. Tiap hari 24 jam. Kira-kira Musa punya waktu ngurus rumah tangga enggak? Tidak ada loh. Singkat cerita, mertuanya datang di padang gurun, dia pamit dengan bapaknya, Pak, maaf. Aku enggak bisa ngurus rumah tangga, aku gagal, Pak. Istri anaknya diretur. Baik-baik loh. Baik-baik diretur. Oke, selesai tuh. Karena memang ada panggilan khusus, itu lebih maksimal kalau selibat. Jangan punya pasangan atau jangan punya keluarga. Sudah nih beres. Tiba-tiba, nah ini tradisi mengatakan lagi di padang gurun, panasnya luar biasa. Ketemu orang Israel yang bahasa Afrikanya jelehi tingkat dewa gitu loh. Ada perempuan beda. Nah ini kalau beda tuh selalu memikat ya kan. Bedanya itu apa? Seperti mutiara hitam berkilauan. Alias kulitnya warna apa? Kayak rambutnya Belinda itu warna apa? Hitam loh ya. Kalau kulit orang di Indonesia ini apa? Sawo. Ya, beberapa matang, beberapa kematangannya sudah melebihi overdosis gitu. Itu gelap. Beberapa orang bilang itu bukan Ethiopia loh Pak, itu Sudan. Sudan tuh gelapnya kayak speaker ini Pak. Jadi kalau senyum dia rajin gosok gigi yang berkilauan giginya. Kalau enggak rajin gosok gigi agak kekuningan gitu Pak. Tiba-tiba Musa lihat, wow, nah, dia wow kan. Terus tiba-tiba Musa mundur pakai mesin waktu balik tahun umur 17. Ketika jatuh cinta ya, dia jatuh cinta, dia ambil jadi istrinya. Teman-teman kira-kira nih ya, Anda punya pemimpin yang tiba-tiba karena dia begitu ngabdikan diri buat kita, keluarganya keter, tahu keter enggak ya? Terbengkelai, dikembalikan ke mertuanya, diretur baik-baik. Pak saya enggak bisa ngurus, mohon maaf, semiliar maaf nggih Pak. Tapi saya support, nanti saya support Pak. Oke, tiba-tiba di tengah perjalanan ketemu wanita lain, jatuh cintrong. Mesti jadi bahan omongan ya nggak? Itu jadi bahan omongan. Perhatikan ayat 2.
Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah itu kepada Tuhan. Komik yang di belakang ini menggarap, ini bagus, Musa terus. Terus kami gimana? Ingat ya teman-teman, yang ngomong ini yang pertama nih, itu saudaranya sendiri. Biasanya kalau saudara sendiri kita ngomongnya lebih enak ya kan? Lebih belak-belakan ya kan? Ketimbang negur, ini sama-sama pemimpin loh 3 orang ini loh. Bukan sembarang pemimpin. Yang perempuan ingat statusnya apa? Nabi. Ya, Nabi itu tajam mulutnya loh. Yang kedua imam. Ini 3-tiganya ini orang luar biasa semua. Dan coba perhatikan, baca baik-baik. Ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa. Sebetulnya ini terjemahan ini agak, saya tidak bilang salah, tapi terlalu tajam. Kalau mengatai itu kesannya langsung ketemu, bahasa Jawanya itu enak, tapi saya konversi ke bahasa Indonesia, dibunyi-bunyikan. Apa dibunyi-bunyikan? Dionek-onek gitu loh Pak. Dibunyi-bunyikan itu dikata-katai, enggak. Sebetulnya terjemahnya seperti ini. Miriam dan Harun berkata-kata soal Musa, ngomong soal Musa behind his back, ngomong di belakang. Mbak, itu kok adik kita Musa itu kok kawin meneh kayak wong ireng loh. Ada perempuan itu dikawini lagi. Ayo piye Ron? Aku mau ngomong tapi aku udah enak ya. Ingat loh ya, Miriam ini nabi, ya dia tidak ngomong straight to the point loh. Tidak ngomong langsung nembak der gitu enggak loh. Dia ngomong mungkin ngomongnya, aku tuh juga gak srek loh. Gimana ya? Loh ini behind his back. Artinya Musa gak ngerti. Kita perhatikan ya. Because of his cursed wife, he had married a cursed woman. They said it is only through Moses that God speaks, that is he also speak through us. Tiba-tiba kalimat belakangan yang serem nih. God overheard their talk. Tuhan tiba-tiba dengar. Loh ini terjemahnya jangan diartikan berarti Pak Tuhan tidak dengar. Tuhan dengar semua. Tapi kata overheard itu tiba-tiba telinganya disendengkan. Ayo ngomong apa kalian berdua? Apa enggak serem kayak gitu? Loh teman-teman saya ulangi lagi. Mau diperhatikan. Salah enggak sih Musanya? Ya Pak bisa salah bisa enggak, kan sudah enggak punya istri Pak. Tapi coba perhatikan, alasannya itu kan karena sibuk ngurusi pelayanan tuh. Tapi kemudian dia pertama jantung hatinya lagi kayak gitu kan. Agak geser ya kelihatannya. Ini agak bahaya ini. Ini yang ngomong saudaranya loh. Pak kan enggak apa-apa, kakak dan kakak-kakaknya yang ngomong masih enggak apa-apa. Tapi tiba-tiba Tuhan dengar, Tuhan kena di hatinya. Loh kok kalian berani-beraninya ngomong-ngomong ini hambaku loh. Nanti kok baca di bawahnya teman-teman, Tuhan sendiri yang bela Musa. Dengan yang lain, dan dengan Musa aku ngomongnya caranya beda. Dengan Musa aku face to face, berhadap-hadapan. Kok kalian berani-beraninya ngomong-ngomongin? Itu tidak ngomongin di depannya Musa loh teman-teman, tapi di belakangnya. Dan tidak diungkap ke publik, ngerti? Diungkap ke publik itu tingkat kejahatannya lebih dahsyat lagi. Ini ngomong personal. Mbak, coba kamu lihat itu. Itu adik kita lagi gandrung sama istri barunya melihat sunset di padang gurun loh, sama senyum-senyum dewe, coba itu. Mungkin ya kan, tiba-tiba angin Roh Kudus lewat. God overheard. Ngomongin hambaku ya. Dampaknya kena apa mereka? Miriam kena kusta, Harun tidak kena. Karena apa? Dia pakai pakaian imam. Soal Harun kita bahas kalau Tuhan izinkan pertemuan selanjutnya. Hari ini kita belajar soal Ibu Miriam. Itu yang hati-hati teman-teman. Kita mau belajar satu hal ya. Kalau kita ngantuk di sini, di awal saya bilang, kayak Ezra di pojok kan posisinya strategis tuh. Ada di sudut apa itu? Temboknya 90 derajat ya. Sebelah kanan ada sandarannya, sebelah belakang reclining seat kan gitu ya. Komplit untuk tidur tuh sejuk segar. Gitu. Coba Ezra tiba-tiba di itu kan kalau kita jadi sopir kan juga gitu posisinya. 90 derajat reclining, senderan, kena AC silir semilir.
ngantuknya Ezra di tempat ini dan ngantuknya Ezra kok jadi sopir, bahaya di mana? Bahaya di sopir. Ketika Ibu Miriam dan Bapak Harun tidak jadi seorang pemimpin, ini tanpa saya terus kalau gitu boleh gosip Pak, tidak loh, tetap salah itu. Ketika dia ngomongin adiknya, kalau dia tidak nabiah, dia bukan seorang imam, mungkin efeknya tidak segawat yang mereka alami. Tapi begitu mereka ada di posisi pemimpin, dahsyat. Kita mau lihat ini pekerja-pekerja di Cina itu kalau mau masang atau mau ngecek, kalau di Indonesia namanya sutet ya, sambungan tegangan tinggi yang antar pulau itu kan tinggi-tinggi. Itu peralatannya seperti ini, kita lihat. Yuk, Nathan. Mereka manjat di ketinggian. Ini alat yang mereka pakai, pakainya khusus. Ini ketinggiannya 100 meter dari atas permukaan. Ini perhatikan, alat-alatnya beda semua yang dipakai. Ini yang disebut tegangan tinggi. Ya. Ini mereka memanjat 100 meter dari permukaan tanah. Kalau lagi musim panas, suhunya bisa meningkat sampai 40 derajat. Apalagi di ketinggian ini sangat menyengat. Bapak ini cerita bahkan sebelum naik aja saya pusing saya itu. Tapi mereka kembangkan teknologi baru supaya sedapat-dapatnya mereka tidak langsung bersentuhan dengan itu. Mereka bikin drone untuk menggantikan tugas mereka. Jadi nggak terlalu bahaya lagi. Drone ini nanti fungsinya untuk mengecek, tetap manusianya manjat tapi dia akan mengurangi pekerjaannya banyak. Sama-sama kesetrum nih ya. Ngecas HP kan pakai listrik tuh. Pernah kesetrum charger? Nah, pernah kesetrum kulkas itu yang di belakang? Pernah Om Sam? Rambutnya berdiri nggak Om? Enggak ya. Karena setrumnya kurang gede. Coba ke strom yang di depan itu. Semakin tinggi tegangannya, cara kita menanganinya semakin berbeda. Pakaian yang di belakang ini khusus yang tegangannya sangat tinggi. Bandingkan dengan pakaian-pakaian yang ini. Ini masih yang tingkatannya tingkat rumah tangga. Ini sudah industri menengah ini yang tingkat berat. Spesifikasinya detail. Semakin tinggi levelnya, tinggi tegangannya, tinggi bobotnya, tuntutannya semakin tinggi. Coba cuman pakai baju Pak, aduh kepanasan Pak, biar silir pakai singlet, Pak, celana pendek, ya kan, sandal jepit merek Swallow, ya, biar listriknya kita telan habis kayak gitu. Ya, langsung jadi ini daging panggang di atas tegangnya itu ngeri itu ribuan volt. Harus ribet seperti ini. Makanya siapa yang masih ingat kemarin kita nyanyi lagu From glory to glory, dari satu kemuliaan ke kemuliaan, berikutnya hidup kita tidak ada stuck di tempat loh teman-teman, amin. Hidup kita di dalam Tuhan selalu kalau tidak naik, turun, dah pilihannya cuma dua. Pak aku mau di tengah saja, status quo, nggak ada itu, suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi pilihannya cuma dua, kamu naik, tambah rajin berdoa, tambah rajin baca Alkitab, rajin puasa, cari Tuhan, atau biar tambah santai, longgar, dan menikmati dunia ini. Dan panggilan di dalam Tuhan selalu from glory to glory to glory. Artinya tuntutannya meningkat terus. Mami ini lagi giat belajar menyelesaikan pendidikannya. Cerita loh, masih tingkat seperti ini kok pelajarannya sudah rumit. Itu kayak zaman kami dulu seperti sudah SMA tingkat akhir. Ya karena dunia bergerak maju. Pak aku mau yang retro saja Pak, nggak usah pakai HP, pakai telepon yang putaran Pak, krek, pakai warta yang duit koinan gitu Pak. Nanti daripada ngirim pakai WA, pakai pager saja Pak, kayak gitu. Ya beberapa orang punya hobi vintage memang, tapi hidupnya mungkin tidak terlalu efektif kalau kita semua teknologinya kuno dan jadul. Miriam ada di level top management, tuntutannya tinggi. Buat orang biasa mungkin hukumannya tidak sedahsyat itu. Tapi begitu Miriam yang ngomong, itu seperti kesamber, boom.
ngelanggar hukum, kena langsung. Ini yang kita mau lihat teman-teman. Hati-hati dengan yang keluar dari lidah kita. Mungkin setahun yang lalu Tuhan menganggap, oh kamu bercanda soal ini masih gak apa-apa. Tapi karena kita ditarik naik terus. Tahun ini tahun apa ingat? 2023. Mengikatkan diri dengan Tuhan. Tuhan itu kan maha kudus, betul? Lah kalau kita, Pak aku enggak mau maha kudus. Kudusnya biasa kadang-kadang kalau sedikit kudus sedikit, gak apa-apa Pak. Bisa gak terikat dengan Tuhan? Lepas itu. Kudus tidak bisa gabung dengan kudus. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Yang paling basic saja. Dalam budaya Ibrani. Itu ada namanya Lashon Hara. Yuk sama-sama katakan. Lashon Hara. Sekali lagi. Lashon Hara. Apa itu artinya Lashon Hara? Lidah jahat. Apa sih itu lidah jahat teman-teman? Ini gambarnya Miriam. Kurang lebih tiba-tiba nih, ini bukan, itu kok di film itu apa namanya? Yang Hydra, bukan Hydra loh ya. Ini kena kusta. Kusta itu kan serem ya. Jadi mukanya kayak tengkorak gitu. Lashon Hara. Lashon Hara itu terjemahan mudahnya fitnah, ngomong jorok, ngomong kotor, nyebar hoax, kemudian menyebarkan kata-kata bohong yang merusak reputasi, menjatuhkan martabat seseorang. Itu Lashon Hara. Pak, Harun dan Miriam itu cuman ngomong behind his back, tidak disebarkan, tidak diposting Pak. Tidak bikin Instagram, YouTube dan sebagainya. Hari itu memang belum ada. Tapi orang yang giat menyebarkan hoax itu sudah jadi seorang Lashon Hara yang aktif. Hari itu tiba-tiba Ibu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun melakukan Lashon Hara. Loh, pengampunan turun loh. Apa buktinya diampuni? Dia kena kusta. Loh Pak, katanya diampuni tapi kok tetap kena kusta. Loh, pengampunannya tetap turun, oke? Tapi konsekuensi dosa tetap ada. Teman-teman mau milih gimana? Milih dihukum sekarang, bonyok-bonyok sekarang, habis itu diampuni, kelak bersama Tuhan selamanya di surga, atau sekarang tetap nikmati hidupmu apa adanya tanpa terjadi apa-apa, kelak mengingat Tuhan saja di dalam kekekalan. Cuman ingat artinya gak bareng Tuhan. Mending yang mana? Ya bonyok sekarang. Ya lebih baik jangan bonyok. Makanya Lashon Hara ini berbahaya. Loh, tanpa sadar gak sih orang bisa Lashon Hara? Gosip itu kan katanya apa? Digosok makin, bukan makin sip tapi makin sheep gitu loh. Artinya ada nyenggolnya sheep gitu loh. Oh mosok toh, weh gitu loh. Ada bumbu-bumbunya malah lebih banyak MSG-nya ketimbang aslinya itu loh. Itu bahaya. Apalagi kalau yang diomongkan seorang hamba Tuhan. Teman-teman, ini pesan yang sangat penting. Saya pesan, dunia sekarang ini serba terbuka. Teman-teman yang masuk ke medsos, berita-berita internet mungkin 1-2 kali. Saya ini kan belajar sejarah gereja ya. Bagaimana bapak-bapak gereja mengalami kejatuhan, hamba-hamba Tuhan setiap abad mengalami kejatuhan. Terus apa membuat kita, loh kok kayak gitu ya? Kita tidak usah mendengarkan khotbahnya, yo salah juga. Karena firman Tuhan itu selalu murni. Ya kadang menyampaikan yang bermasalah. Tugas kita mendoakan loh, bukan ngomong-ngomongin. Jangan, oh ini jahat begini. Tidak sama sekali. Itu urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Jangan sepatah kata pun Lashon Hara itu keluar. Apalagi kalau sudah nyangkut abdi-abdi Tuhan. Jangan pernah. Daripada kita ngalami yang repot, lebih baik ini pesan buat setiap kita semuanya teman-teman. 1 Petrus 3 ayat 10. Sebelum kita berdoa, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup? Kita semua mencintai hidup, amin? Dan mau melihat hari-hari baik, juga pengen mengalami dan melihat hari baik, amin? Oke. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. NLT menerjemahkan dengan sangat bagus. If you want to enjoy life, ada orang-orang hidup tapi tidak nikmati hidupnya. Ada enggak? Banyak. Tapi Alkitab berkata, if you want to enjoy life, kamu mau menikmati hidup, ini yang dikerjakan. And see many happy days, keep your tongue from speaking evil. Lidah kita ini dijaga dari ngomong yang jahat. Ngomong yang jahat jangan. Artinya kalau ada kata dijaga, bisa gak ngomong jahat? Bisa banget. Makanya tadi gambarin loh, saya ulangi lagi ini gambarnya agak-agak nusuk kayak gitu. Lidahnya dikasih apa ini? Kawat duri. Karena kalau enggak lidah kita nih, lidah manusia ini keren ya. Semenit yang lalu haleluya puji Tuhan, hosana. Semenit kemudian salibkan dia. Bisa enggak kita kayak gitu? Bisa banget. Pak, tapi lidahku kudus. Lidah hati? Siapa yang tahu? Oke? Nah, ini yang kita jaga. Kita jaga teman-teman. Kita belajar dari Ibu Miriam. Tuhan mengasihi beliau. Pelajaran satu lashon hara saja tiba-tiba membuat semuanya berbeda. Kita berdoa jangan ada lashon hara yang keluar, tapi kata-kata yang membangun dan menguatkan sesama kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, Engkau karib kami yang sejati. Ajari, tuntun, bimbing kami. Ini lidah kami kekang dengan kekang yang kudus. Tidak keluar kata-kata jahat, ujaran kotor, tuturan sia-sia. Tapi perkataan kami adalah perkataan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Perkataan yang dikuduskan untuk memuliakan nama Tuhan. Membangun jiwa-jiwa makin kenal dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, disucikan, dikuduskan batin kami terus menerus. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan selanjutnya, lidah kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sangat diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam bagi teman-teman yang menonton ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih juga udah subscribe, like, maupun komen. Semoga jadi berkat, tetap jadi berkat buat kita semua. Amin, terima kasih. Oke, kita akan selesaikan ibadah hari ini. Mari berdiri semuanya teman-teman.
kita kedangkan tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Kami hanya minta satu hal saja Tuhan. Buat hati kami ini lekat pada Engkau. Tidak pernah lepas dari hadapan-Mu. Bahkan bukan berkat yang kami kejar, bukan semua penyediaan yang kami inginkan, tapi hanya Engkau saja Bapa. Hidup kami tertanam kuat di hadirat-Mu. Kami tuntas dengan sesi ibadah hari ini. Dan ibadah yang terus mengepul di hadapan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Engkau sumber damai sejahtera yang menghadapkan wajah-Mu yang penuh kasih karunia itu Tuhan. Kami terima yang terbaik. Jiwa kami makin hari makin dipulihkan. Demikian pula dengan tubuh kami. Keperkasaan dalam roh kami makin meningkat hari demi hari. Hingga berjumpa dengan Tuhan di Sion. Kemuliaan demi kemuliaan itu yang kami alami setiap hari. Sepanjang pekan ini Tuhan pegang kendali hidup kami, keluarga kami, semua yang ada dalam hidup kami. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang berdaulat penuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi, berkat segala hal turun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.